Untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa klik subscribe, klik tanda loncengnya, like, comment, dan share. Terima kasih. Halo semuanya, tidak lengkap rasanya kalau kita jalan-jalan ke Jogja tanpa harus mampir ke Keraton Ngayogyakarta. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Keraton Yogyakarta. Halo teman-teman, hari ini aku lagi ada di Keraton. Nanti saksiin videonya sampai habis ya. Dadah. Oke, kita awali perjalanan kita di Keraton Yogyakarta dengan memasuki Museum Kereta Keraton Yogyakarta yang terletak di Jalan Roto Wijayan, Yogyakarta atau sebelah barat bangunan Keraton Yogyakarta. Sebelum masuk, kita harus beli tiketnya dulu ya, kurang lebih sebesar Rp25.000. Kuda-kuda ini sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama kuda dari Eropa dan yang kedua kuda dari Sumbawa. Untuk kuda Eropa itu digunakan oleh para kesultanan, sedangkan yang kuda Sumbawa digunakan sebagai alat transportasi lainnya selain kesultanan. Dan ini adalah contoh pelana yang sudah ribuan tahun. Dan ini adalah seragam yang digunakan oleh prajurit berkuda yang digunakan sampai saat ini. Ini adalah songsong keraton, memiliki 3 tingkat yang biasa digunakan oleh para kerajaan. Namun eksistensi songsong ini sudah tidak seagung zaman dulu. Dewasa ini para ningrat dari keraton sudah tidak diharuskan untuk mensejajarkan diri dengan rakyatnya, sehingga banyak abdi dalam yang sudah tidak membawa songsong lagi kemanapun ia pergi. Kini songsong ini pun hanya bisa dilihat sebagai hiasan saja sambil dikenal fungsinya. Oke, selanjutnya, museum ini memiliki berbagai kereta kuda yang umurnya mencapai ratusan tahun. Ada pula kereta Mondrojuwolo, kereta kuda yang pernah dipakai oleh Pangeran Diponegoro. Dari 23 koleksi kereta kuda, 18 kereta masih dipergunakan untuk kepentingan upacara-upacara kebesaran keraton. Sedangkan 5 kereta lainnya sudah tidak bergunakan lagi mengingat kondisi dan usia kereta yang sudah tua. Kereta Kanjeng Nyai Jimat adalah kereta yang paling tua dengan angka tahun pembuatan 1750. Menurut informasi yang kami dapat, untuk Sultan memiliki urutan kuda sejumlah 8 ekor. Sedangkan untuk keluarga Sultan memiliki jumlah 6 ekor. Dan lainnya dilepas dari itu merupakan 4 ekor dalam satu kereta kudanya. Mohon maaf apabila ada informasi yang salah, mohon dikoreksi. Ada informasi menarik pula, bahwa kereta yang ada di museum ini sebenarnya masih bisa digunakan. Ini adalah museum bergerak. Serta ada salah satu kereta yang tidak boleh kita dokumentasikan, baik foto maupun video, karena satu dan lain hal. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam keraton. Untuk informasi tiket keratonnya sendiri, biar ibu-ibu ini yang bicara. Berapa? Dewasa 15, anak-anak 10. Para wanita hebat ini adalah paduan suara wanita dari keraton. Oh ya, kami sempat ditegur oleh abdi dalam bahwa tidak boleh menggendong anak di pundak saat memasuki keraton. Aturan yang lain juga, saat kita membawa anak tidak diperkenankan untuk membawa stroller. Oleh sebab itu, stroller kami titipkan di depan. Kami beruntung saat kami berkunjung di dalam keraton sedang ada pergelaran wayang kulit. Walau kami tidak mengerti bahasa Jawa, kami tetap berupaya untuk pura-pura mengerti, karena itu jauh lebih baik daripada pura-pura bahagia. Canda ya, Jom. Wayang kulit. Dapat udah lama nggak nonton. Ada nonton apa, Dek? Wayang kulit menjadi salah satu kesenian tradisional yang lahir, tumbuh, dan berkembang sampai saat ini.
Terutama di wilayah Jawa, kesenian wayang kulit masih kerap ditemukan pada acara tertentu seperti pernikahan maupun acara tahunan di suatu desa. Istilah wayang sendiri berasal dari kata mahyang yang memiliki arti menuju spiritual sang kuasa. Namun ada juga yang mengartikan jika salah satu wayang berasal dari teknik pertunjukan yang mengandalkan bayangan pada layar yang digunakan. Lalu pembuatan wayang biasanya menggunakan kulit kerbau. Hingga saat ini kulit kerbau juga bisa dibilang menjadi pilihan yang begitu banyak digunakan dalam proses pembuatan wayang. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam keraton. Bangunan keraton membentang dari utara ke selatan. Halaman depan dari keraton tersebut alun-alun utara dan halaman belakang disebut dengan alun-alun selatan. Desain bangunan ini menunjukkan bahwa keraton, tugu, dan Gunung Merapi berada dalam satu garis poros yang dipercaya sebagai hal yang keramat. Pada waktu lampau, Sri Sultan biasanya bermeditasi di suatu tempat pada poros tersebut sebelum memimpin sebuah pertemuan dan memberi perintah pada bawahannya. Saat kita masuk, kita disambut oleh para abdi dalam. Terdapat dua jenis abdi dalam keraton Surakarta sesuai dengan tata aturan, yaitu abdi dalam anon-anon dan abdi dalam garap keraton. Abdi dalam garap keraton adalah mereka yang bekerja setiap hari di lingkungan keraton dan mendapatkan upah dari keraton Surakarta. Abdi dalam anon-anon adalah mereka yang bekerja sesuai dengan undangan dari pihak keraton Surakarta pada beberapa kegiatan penting keraton yang tidak mendapatkan upah dari keraton. Dari informasi yang kami dapat, abdi dalam juga ada yang memiliki profesi yang profesional, di antaranya PNS dan dokter. Selain itu, ada pula para bergodo atau prajurit keraton Kasutanan Surakarta sebagai bagian dari abdi dalam yang hingga kini masih setia menemani keraton sebagai pusat budaya. Dan ini kami masuk salah satu museum yang berada di dalam keraton. Di dalam museum ini tidak banyak yang bisa kami jelaskan karena kami sendiri tidak tahu. Silakan kamu perhatikan sendiri setiap video yang melintas di hadapan kamu. Sungguh suasana yang adem, sejuk, dan damai di dalam keraton ini. Banyak bangunan-bangunan yang masih asli sejak awal dibangunnya keraton ini. Ini adalah cangkir, gelas, dan alat makan yang digunakan keraton kerajaan dari dulu hingga saat ini. Dari keraton belakang, kami melanjutkan perjalanan kami ke Taman Sari, tempat pemandian para kesultanan. Seharusnya kami bisa menggunakan jasa beca, tapi menurut kami itu kurang menantang dan kurang mengeksplor wilayah setempat. Jadi kami memutuskan untuk jalan kaki. Eits, nanti dulu. Yang kamu lihat nggak salah kok. Betul, kakak Ajira sedang memangku adik Misha di dalam stroller. Karena apa? Karena perjalanan yang kami jalani ini cukup jauh dan melelahkan. Sebagai informasi tambahan, kami ini tengah hari bolong jalan sekitar jam 11 siang. Dan akhirnya perjalanan kami sampai dengan tujuan di Taman Sari. Sebelum masuk ke Taman Sari, kita diwajibkan dulu untuk membeli tiket. Untuk dewasa 15.000 dan untuk anak-anak 10.000. Oh iya, bagi kamu yang bawa stroller, saya rasa di sini tidak dapat digunakan karena kebanyakan anak tangga di sini. Taman Sari Jogja dibangun pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono pertama, yakni pada tahun 1758. Taman ini dibangun atas puing-puing pesanggrahan Garjitawati atau bekas keraton lama. Taman Sari Jogja dibangun di atas lahan seluas 10 hektar, lebih dengan memiliki 57 bangunan indah nan kokoh. Bangunan-bangunan tersebut meliputi kolam pemandian,
dan pembuatan beserta pulaunya, lorong bawah tanah, kanal air, jembatan gantung, serta beberapa bangunan lainnya. Taman Sari ini dimaksudkan sebagai tempat untuk menenteramkan hati, tempat untuk beristirahat, serta tempat untuk rekreasi Sultan beserta keluarga. Selain itu, Taman Sari Jogja ini berfungsi juga sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi musuh. Arsitek bangunan Taman Sari Jogja dipimpin oleh seorang berkebangsaan Portugis yang dikenal dengan nama Demang Tegis, sehingga bangunan Taman Sari Jogja dominan bergaya Portugis meski tak lepas dari simbol-simbol Jawa. Taman Sari Jogja juga menjadi kawasan cagar budaya yang menjadi tujuan para wisatawan untuk melakukan wisata sejarah. Oleh karena itu, di sekitar Taman Sari Jogja sudah disertai beberapa fasilitas pendukung seperti area parkir yang cukup luas, toilet, pemandu atau tour guide, toko-toko souvenir, dan warung makanan. Sekedar informasi tambahan, untuk rumah-rumah sekitar mendekati Taman Sari merupakan rumah-rumah dari abdi dalam maupun keturunannya, baik yang masih bertugas maupun tidak. Ini adalah salah satu rumah abdi dalam tertua di wilayah ini. Termasuk tour guide kami merupakan masih keturunan abdi dalam. Beliau dapat memilih untuk menjadi abdi dalam atau untuk vakum. Dan kapanpun dia akan menjadi abdi dalam, keraton akan menerimanya. Salah satu alasannya karena beliau masih memiliki anak yang masih kecil. Jika kamu hendak mengunjungi Taman Sari Jogja, sebaiknya siapkan fisik yang seprima mungkin, karena kamu akan menyusuri setiap bangunan yang ada. Meski terlihat melelahkan, namun daya tarik yang dimiliki Taman Sari Jogja menghempaskan semua kelelahan yang ada. Dan ini adalah pemukiman perumahan abdi dalam. Kalian disarankan untuk didampingi oleh tour guide, karena kalau kalian jalan sendiri ke sini, kalian pasti tersasar. Oh iya, untuk biaya tour guide ini kami bayar dengan sukarela ya. Sepertinya hampir di semua keraton, semua biaya tour guide-nya dengan sukarela. Saat ini kami sedang menuju Pulau Kenanga. Pulau Kenanga atau dikenal dengan sebagai Pulau Cemeti adalah sebuah pulau buatan yang berada di tengah-tengah segaran. Segaran berasal dari kata dasar segara yang berarti laut. Kata segaran sendiri bermakna laut buatan. Di segaran ini selain ditebar berbagai jenis ikan, juga dimanfaatkan untuk kerabat kerajaan bermain sampan. Kini lokasi segaran telah menjadi pasar ngasem dan pemukiman penduduk. Di Pulau Kenanga ini pula didirikan sebuah gedung berlantai 2 yang dikelilingi tanaman kenanga atau Cananga odorata, dinamakan dengan Gedok Kenanga. Posisinya cukup tinggi membuat orang dapat mengamati di kawasan Keraton Yogyakarta dari atasnya. Gedung inilah yang dari kejauhan tampak mengambang di atas air sehingga bermunculkan istilah Istana Air. Di sebelah selatan Pulau Kenanga menyembul bangunan-bangunan kecil yang disebut dengan tajuk bangunan kecil ini adalah ventilasi udara untuk terowongan bawah air, jalan masuknya Pulau Kenongo tanpa menggunakan sampan. Di sini adalah salah satu spot foto yang terbaik. Oke, kita spill fotonya ya. Ya, abaikan modelnya, fokus kepada pemandangannya. Dan ini adalah pintu keluar, melewati lorong yang gelap. Namun demikian di sini cukup menarik untuk dijadikan spot foto. Oh ya, di sini juga kita ditemani oleh para penyanyi musisi jalanan yang menyanyikan lagu-lagu senandung Jogja. Dan ini adalah ruangan yang digunakan Sultan untuk bertapa sebelum menentukan sebuah keputusan. Perjalanan yang panjang untuk melalui setiap sudut dari Taman Sari ini, dan akhirnya kita telah berhasil keluar dari lokasi Taman Sari. A few moments later. Naik beca. Ya, akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke parkiran menggunakan alat transportasi beca. Namun becanya kali ini tidak menggunakan tenaga kayu, melainkan dengan tenaga motor.
Ada rasa sedikit penyesalan bagi kami karena di awal tukang becanya sudah menawarkan untuk keliling tour guide 20.000. Namun kami kembali dari Taman Sari menuju ke parkiran kami dengan harapan hanya 10.000, tapi justru lebih mahal menjadi 30.000 karena ada paket khusus bagi tukang beca yang mengantarkan dengan voucher-voucher dari setiap tempat yang dikunjungi. Jadi saran kami, gunakanlah beca untuk berkunjung ke lokasi keraton, hanya 20.000 di awal. Kecuali memang Anda atlet pejalan kaki yang kuat menempuh jarak jauh yang melinukan. Canda Lin. Tidak lengkap rasanya kalau kami mengunjungi suatu daerah tanpa harus mampir dan sholat di masjid besar. Dan kali ini kami mengunjungi Masjid Gede Keraton Ngayogyakarta. Masjid Raya Yogyakarta atau lebih dikenal dengan sebagai Keagungan Dalam Masjid Gede Kauman merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesultanan Yogyakarta. Keberadaan Masjid Gede menegaskan keberadaan Yogyakarta sebagai kerajaan Islam. Masjid Gede dibangun di sisi barat alun-alun utara dan barat daya Pasar Beringharjo, tidak jauh dari bangunan keraton. Tata ruang ibu kota kerajaan menempatkan keraton sebagai pusat pemerintahan, pasar sebagai pusat ekonomi, dan tempat peribadatan sebagai pusat agama. Dalam posisi seperti ini telah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Jawa semenjak era Majapahit. Masjid Gede didirikan pada hari Ahad Wage 29 Mei 1773 Masehi atau 6 Rabiul Akhir 1187 Hijriah. Pendirian tersebut ditandai dengan candra senggala yang berbunyi Gapura Trus Winayang Jalma. Sengkalan tersebut tertulis pada prasasti di serambi masjid. Masjid Gede didirikan atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat selaku penghulu keraton. Adapun rancang bangun dikerjakan oleh Kiai Wirokusumo. Arsitektur Masjid Gede mewarisi gaya Masjid Demak. Karakteristik dari masjid ini adalah keberadaan 4 pilar utama atau dikenal dengan Saka Guru dengan atap berbentuk tajuk lambang teplok. Tajuk lambang teplok adalah bentuk atap bersusun 3. Secara filosofis, 3 tingkatan pada atap menggambarkan tahapan dalam menekuni ilmu tasawuf, yaitu syariat, torekat, makrifat. 3 tingkat atap tersebut juga dapat dimaknai sebagai iman, Islam, dan ihsan. Sebagai ciri bahwa masjid ini milik sultan, maka di puncak atap dipasang hiasan mahkota berbentuk bunga. Hiasan pada puncak atap semacam ini disebut sebagai mustaka. Mustaka pada puncak masjid milik sultan merupakan sterilisasi dari bentuk gada, daun kluwih, dan bunga gambir. Gada melambangkan keesaan Allah. Daun kluwih mengarah kepada kata ilunwih atau lebih, yaitu manusia akan memiliki kelebihan jika telah melewati 3 tahapan ilmu tasawuf. Sedang bunga gambir melambangkan arum an gambar atau keharuman yang menebar. A few moments later. Setelah seharian kita berkeliling wilayah keraton dengan banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan, maka hari ini kita akan mengunjungi salah satu tempat yang cukup viral. Tempat makan yang mungkin kalian semua juga sudah tahu. Letaknya tidak terlalu jauh dari keraton. Tepatnya ada di alun-alun selatan. Ya, ini adalah Warung Brongkos Handayani yang tepatnya terletak di Jalan Gading nomor 2, Patehan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Dan ini adalah daftar menunya. Kalian bisa baca sendiri dengan mempause video ini. Jangan manja, minta dibacain terus. Sedikit cerita tentang kisah di balik warung Brongkos Handayani. Mengawali usaha dengan berjualan es dari tahun 1960 dengan berkeliling, hingga akhirnya mempunyai tempat tetap di tahun 1975. Setelah mempunyai tempat yang tetap, beliau mulai memperbanyak dagangannya. Tidak hanya es, tapi juga dengan beberapa menu lainnya. Dengan bumbu dan resep turun-menurunnya, kelezatan makanan ini selalu membuat para pengunjung untuk datang kembali. Sesuai dengan judulnya, kami menyarankan untuk memesan bronkos. Bronkos sebenarnya mirip dengan rawon. Bedanya kuliner Alkit Jogja ini menggunakan santan
Isinya kacang tolo, tahu, koyor, daging, dan telur. Kalau kami lebih suka memakan bronkos ini dengan ayam crispy-nya, karena paduannya sungguh melezatkan. A few moments later. Setelah kenyang makan, hayo waktunya kita pembakaran kembali. Tidak lengkap rasanya kalau kita sudah sampai di alun-alun ini tanpa mencoba menyeberangi dua pohon kembar ini. Akhirnya kami memutuskan untuk mencoba bertiga dengan mata tertutup tanpa alat apapun. Kami di sini mencoba menyeberangi dua pohon kembar ini sambil bertiga dengan adik Misha dan kakak Jira. Dan hasilnya kami mampu menyeberang ini walau sedikit belok. Untuk kesekian kalinya kami mencoba menutup mata kami dengan alat, tapi kami sendiri. Namun apa yang terjadi? Kami hampir saja menabrak tembok yang melindungi pohon ini. Itu semua terjadi karena sang kameramen tidak memberitahu kami. Hampir saja kami tertabrak. Oleh sebab itu kami ingin berbalas dendam kepada sang kameramen. Dan itu adalah yang terjadi ketika ada orang yang ingin menjahati kami. Rasakan akibatnya. Baiklah, kami rasa sudah waktunya kami akhiri video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Terima kasih telah menonton dan bye-bye.